Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Rangkuti, kelas IKM 10 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas dasar biomedik 3. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang fungi. Mari saja langsung ke pembahasannya. Fungi merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Jamur bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Jamur sering ditemukan pada lingkungan sekitar yang tumbuhnya subur, terutama pada saat musim hujan, sebab jamur menyukai tempat yang lembab. Namun, jamur juga bisa ditemukan di semua tempat yang terdapat materi organik. Baiklah, masuk ke pembahasan ciri-ciri dari fungi. Ada beberapa ciri-ciri, di antaranya adalah tubuhnya berupa hifa. Fungi mempunyai tubuh berbentuk hifa. Hifa yakni struktur bentuk seperti tabung yang tersusun dari spora dan kondini, multiseluler dan uniseluler. Untuk seluruh jenis jamur atau fungi merupakan tumbuhan multiseluler yang artinya tumbuh mempunyai banyak sel, tetapi terdapat juga jenis fungi atau jamur yang hanya mempunyai satu sel atau uniseluler. Terdapat miselium. Miselium merupakan bagian jamur multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan beberapa hidup di tempat lembab. Jamur hidup di tempat lembab sebab untuk mengurangi proses penguapan air di dalam tubuh jamur. Hidup sebagai parasit. Jamur hidup di macam-macam tempat, banyak juga jamur yang hidup di darat, akan tetapi banyak juga jamur yang hidup di tempat berair seperti tempat yang lembab. Umumnya jamur bersifat merugikan organisme. Klasifikasi pembagian fungi. Terdapat 4 klasifikasi fungi. Penjelasannya, yang pertama adalah Glycomycota. Glycomycota merupakan ciri tumbuhan tersusun dari benang-benang hifa yang terbentuk dengan sekat melintang, tetapi terdapat juga yang tidak bersekat secara melintang. Fungi dalam versi Glycomycota berada pada jamur yang tumbuhnya itu di tempe, roti, nasi, dan jenis makanan lain. Selanjutnya ada Ascomycota. Secara umum, ciri fungi divisi Ascomycota ini adalah mampu menghasilkan spora ascus. Spora ascus adalah spora yang dihasilkan melalui reproduksi seksual dan terdapat sebanyak 8 spora yang berada di dalam kotak spora. Selanjutnya ada Basidiomycota. Basidiomycota adalah jenis fungi yang paling sering dijumpai pada musim hujan, contohnya jamur kuping, jamur pohon, jamur barat, dan jamur sebagainya. Selanjutnya ada Deuteriomycota. Ini adalah jamur yang belum diketahui bagaimana cara reproduksi seksualnya. Oleh sebab itu, jamur ini sering disebut dengan sebutan jamur yang tidak sempurna. Jamur ini tidak bisa dapat dimasukkan dalam kelompok Ascomycota disebabkan karena tidak mempunyai ascus. Juga tidak dapat atau bisa dikategorikan ke dalam Basidiomycota disebabkan karena tidak memiliki basidium. Berikutnya ialah cara reproduksi dari fungi. Terdapat 2, yaitu secara aseksual dan seksual. Cara aseksual adalah perkembangan ini dilakukan dengan pembelahan sel dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah yang besar. Secara seksual adalah perkembangan ini dilakukan dengan peleburan 2 inti sel yang melakukan kontak genetium dan konjugasi. Kontak genetium menyebabkan terjadinya sigamin, yaitu penyatuan sel dari 2 individu. Selanjutnya ada habitat dari fungi. Habitat fungi pada umumnya dapat kita temukan di daratan, terutama di tempat-tempat yang lembab.
Fungi hidup dalam lingkungan yang beragam, ada yang menempel pada organisme atau pada sisa-sisa organisme. Fungi hidup baik di darat, di laut, di air tawar. Fungi juga dapat hidup di lingkungan yang asam. Cara hidup fungi ada yang saprotif atau mengurangi sampah organik, ada yang parasit, dan ada juga yang hidup dengan simbiosis, contohnya jamur yang bersimbiosis dengan alga dan lumut kerak. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai fungi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.